Indonesia kala itu menarik ikan satu ekor tuna sirip biru. Begitu ketahuan pengepul atau bonafit pembeli tuna sirip biru di Indonesia, sang nelayan itu juga ikut terbang ke Bali. Bayangkan, bukan hanya ikan tuna sirip birunya yang terbang, melainkan juga nelayannya pun ikut terbang. Artinya dengan penawaran yang sangat tinggi tersebut, kalangan aktivis konservasi khawatir bakal mendorong lebih banyak penangkapan tuna sirip biru. Tapi, apakah ini bisa ditanggulangi dan bisa diketahui? Memang bisa jadi. Dalam penelitian atau para riset menyebutkan bahwa tuna sirip biru sudah mulai kurang, tetapi tuna sirip kuning di wilayah Indonesia atau di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, terkhusus di wilayah timur Indonesia dan sampai ke wilayah Jazirah pulau-pulau di Sulawesi, ikan tuna itu luar biasa banyaknya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh sejumlah harga satu ekor ikan tuna sirip biru, benar-benar membuat orang di wilayah luar Jepang menjadi geleng-geleng kepala karena bisa untuk membeli mobil mewah. Dalam sebuah lelang di pasar ikan Tsukiji, Tokyo, Jepang, pada Kamis bulan 5 beberapa bulan yang lalu, seekor tuna sirip biru seberat 212 kg terjual seharga 74.200.000 yen. Kisaran kalau di harga rupiahkan itu sebesar 8,57 miliar. Wow kan? Hal ini dikutip dari huffingtonpost.com pada baru-baru ini. Ikan itu dibeli Kiyoshi Kimura, pemilik Kiyomura CO. Kimura selama ini dikenal beberapa kali mengikuti lelang ikan dengan harga yang mahal. Pada 2013 silam, ia pernah juga membeli tuna sirip biru seberat hampir 222 kg. Itu nilai harganya sebesar 1,8 juta US dollars atau dolar Amerika. Setara dengan dirupiahkan setara dengan 24 miliar. Wow. Selama ini lelang di pasar Tsukiji dikenal sebagai tempat lelang dengan harga penawaran yang tinggi. Tradisi harga yang tinggi ini telah membuat publisitas pasar lelang ini semakin besar. Kimura mengakui rela membeli ikan dengan harga yang mahal dengan harapan lelang tuna sirip biru bisa terus dilakukan di Jepang. Sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang, atau seperti yang kita ketahui, negeri matahari terbit ini adalah konsumen terbesar untuk tuna sirip biru. Kisarannya dapat kita artikan atau dapat kita presentasi dalam tabulasinya sekitar 80% dari seluruh tuna sirip biru yang ditangkap di dunia. Sebagaimana di Jepang, tuna sirip biru dijadikan bahan utama pembuat sushi. Padahal, spesies tuna sirip biru sendiri tergolong terancam punah. Sebuah penelitian sebagaimana yang kita saksikan pada tahun 2016 silam menunjukkan bahwa angka tuna sirip biru Pasifik telah menurun lebih dari 97% dan memiliki sedikit kesempatan untuk pulih.
Sebagaimana yang kita saksikan di beberapa perairan-perairan Indonesia seperti Halmahera, Maluku, juga di jazirah-jazirah Kepulauan Buton Raya atau di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dapat kita lihat para nelayan juga, meskipun hanya dihargai Rp65.000 per 1 kilogram, tetapi masyarakat nelayan cukup sejahtera dengan harga itu. Nah, bagaimana kalau memang harga itu adanya di Indonesia, dan jika orang Indonesia menangkap itu? Kita sudah pernah dapat informasinya bahwa salah satu nelayan di wilayah Indonesia kala itu menarik ikan 1 ekor tuna sirip biru. Begitu ketahuan pengepul atau benafit pembeli tuna sirip biru di Indonesia, sang nelayan itu juga ikut terbang ke Bali. Bayangkan, bukan hanya ikan tuna sirip birunya yang terbang, melainkan juga nelayannya pun ikut terbang. Artinya dengan penawaran yang sangat tinggi tersebut, kalangan aktivis konservasi khawatir bakal mendorong lebih banyak penangkapan tuna sirip biru. Tapi, apakah ini bisa ditanggulangi dan bisa diketahui? Memang bisa jadi dalam penelitian atau para riset menyebutkan bahwa tuna sirip biru sudah mulai kurang, tetapi tuna sirip kuning di wilayah Indonesia atau di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, terkhusus di wilayah timur Indonesia dan sampai ke wilayah jazirah pulau-pulau di Sulawesi, ikan tuna itu luar biasa banyaknya. Sebagaimana yang ditetapkan oleh sejumlah para penjual-penjual yang ada di Jepang menyebutkan bahwa kami memiliki masalah overfishing cukup signifikan dengan tuna sirip biru, kata Pew Environment Group atau Lee Crockett. Ini yang bikin ikan tuna sirip biru dihargai sampai 3,2 miliar atau 8,5 miliar di wilayah Jepang. Jepang masih menjadi pasar tunggal ekspor produk ikan tuna sirip biru atau yang biasa disebut short-term bluefin tuna asal laut Indonesia. Tuna ini memang sudah diketahui bahwa asal laut Indonesia, tetapi apa daya sang nelayan belum bisa dihargai dengan itu. Nah, mungkinkah harus ada campur tangan para government to government? Ayo kita tunggu para government dengan government. Wow. Harga lelang yang ditawarkan di Jepang atau di pasar Kyuji itu tadi memang menggiurkan. Tentu saja para pengepul dan juga industri perikanan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Indonesia sudah pernah memberikan informasi khusus kepada para nelayan bahwa jikalau para nelayan bisa menangkap ikan tuna sirip biru yang beratnya 100 kilo up, maka hadiahnya 1 mobil Avanza. Wow. Untuk itu kembali kita memantau hasil harga ikan lelang yang ditawarkan di Jepang. Untuk setiap 1 ekor ikan short-term bluefin atau SBT pernah mencapai 3,2 miliar dengan berat 70 hingga 80 kg per ekornya. Sekretaris Komnas Pengkajian Stok Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan atau Balitbang, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Wudianto, pernah mengungkapkan mahalnya harga lelang ikan tuna jenis SBT yang berada dari Indonesia ini berbanding lurus dengan kebutuhan ikan jenis tuna di wilayah negeri Sakura atau Jepang itu.
Mayoritas ikan di wilayah Solteren atau SBT itu menunjukkan bahwa wilayah area fishing ground Solteren Bluefin Tuna atau SBT asal laut Indonesia itu mayoritas digunakan sebagai bahan makanan sashimi dengan harga cukup mahal dan mewah. Sebagaimana yang kita lihat di Jepang itu, buat sashimi kalau ke rumah makan Jepang, sepotong SBT atau Solteren big atau sashimi cukup mahal harganya. Apalagi di bagian torso lain, dan tidak bisa diganti tuna jenis lain, katanya saat berdiskusi dengan berbagai media di kantor Balitbang, Kementerian Kelautan Perikanan, Pasir Putih, Ancol, Jakarta beberapa pekan yang sebelumnya. Memang bisa saja sashimi bisa dibuat dari bahan baku ikan selain SBT. Namun, bila dibandingkan rasa dan kualitas sashimi menggunakan ikan lain sangat jauh dan tidak terlalu cocok. Sashimi bisa saja dibuat dari yellowfin dan cakalang, tetapi rasanya berbeda. Tingginya harga ekspor ikan jenis SBT ke Jepang justru berbanding terbalik dengan harga yang ditawarkan di dalam negeri. Dengan berat yang sama, harga ikan SBT di dalam negeri paling mahal. Harganya hanya dihargai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, banyak SBT yang ditangkap nelayan perusahaan perikanan justru diekspor ke Jepang karena harga di Jepang begitu jauh lebih tinggi. Mengingat hal ini, sebagaimana di Indonesia, jarang orang Indonesia yang mengkonsumsi SBT. Lebih baik diekspor dan lebih baik makan ikan cakalang atau tongkol saja, ujarnya. Menyikapi ikan tuna sirip biru bagaimana yang kita lihat yang ditangkap oleh salah satu nelayan ini merupakan salah satu representatif bahwa hasil kelautan dan atau sumber daya kelautan perikanan Republik Indonesia maha dahsyat dan luar biasa. Inilah mungkin berbagai negara, terutama negara yang terbilang mau kuasai negeri kita, bukan menguasai begitu saja, melainkan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini banyaklah hasil-hasil alamnya, baik di daratan, di lautan, di dasar laut maupun di perairan di seluruh Indonesia. Itu penuh dengan ikan. Karena itu Indonesia itu penuh dengan ikan. Karena itu, menyinggung tentang yang terjadi di Jepang, masih menjadi pasar tunggal ekspor produk ikan tuna sirip biru atau Solteren Bluefin Tuna. Nah, tapi jangan lupa subscribe dulu ya, supaya kita lebih mantap. Jepang masih menjadi pasar tunggal ekspor produk ikan tuna sirip biru. Sebagaimana yang biasa kita sebut tuna sirip biru atau Solteren Bluefin Tuna atau SBT atau SBT asal laut Indonesia. Harga lelang yang ditawarkan di Jepang untuk setiap satu ekor kisarannya pernah mencapai hingga 8,5 miliar. Itu beratnya di atas 222 kg. Menarik bukan?
Wow, menyikapi harga ikan tuna sirip biru yang kita saksikan melalui berbagai stasiun media, baik media sosial maupun stasiun televisi, harga lelang yang ditawarkan di Jepang untuk tuna sirip biru atau SBT pernah mencapai hingga 8,5 miliar. Baru-baru ini saja, hanya dengan berat 70 hingga 80 kg, itu dihargai dengan 3,2 miliar. Hal inilah yang membuat Sekretaris Komnas Pengkajian Stok Ikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Balitbang, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Mr. Budianto, mengungkapkan mahalnya harga lelang ikan tuna jenis SBT dari asal Laut Indonesia itu berbanding lurus dengan kebutuhan ikan jenis tuna di Jepang. Selain itu juga ada satu kepercayaan masyarakat bahwa jika engkau sudah memakan tuna sirip biru, berarti Anda akan tertinggal dan tidak pernah terserang penyakit stroke. Asumtif masyarakat inilah yang membuat para peneliti mengkajinya sehingga ditemukan di dalam daging tuna sirip biru itu mengandung berbagai macam-macam vitamin, sebagaimana vitamin yang pernah kita beritakan di video TV tuna sebelumnya. Untuk itu, jika kita melihat secara tuntas, mayoritas ikan SBT digunakan sebagai bahan makanan sashimi dengan harga cukup mahal dan begitu mewah. Lagi-lagi kita bicara Jepang. Di Jepang itu buat sashimi kalau ke rumah makan Jepang, sepotong SBT cukup mahal harganya. Apalagi di bagian torso lain dan tidak bisa diganti tuna jenis lain. Hal ini cukup jelas dalam diskusi-diskusi berbagai media di berbagai pelosok tanah air. Akankah kita terus membiarkan para nelayan seperti ini? Atau sudah adakah perwakilan-perwakilan tuna sirip biru khususnya dari KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia untuk bisa memberikan sosialisasi terbaik agar bisa memberikan harapan-harapan pasti atau harapan yang membanggakan para nelayan pencari tuna sirip biru atau tuna sirip kuning. Memang bisa saja sashimi bisa dibuat dari bahan baku ikan selain SBT. Namun, bila dibandingkan rasa dan kualitas sashimi menggunakan ikan lain sangatlah jauh dan tidak terlalu cocok. Karena sashimi bisa saja dibuat dari yellowfin dan cakalang, tetapi rasanya sangatlah beda. Tambahnya katanya, tingginya harga ekspor ikan jenis SBT ke Jepang justru berbanding terbalik dengan harga yang ditawarkan di dalam negeri. Dengan berat yang sama, harga ikan SBT di dalam negeri paling mahal hanya dihargai ratusan juta rupiah. Oleh karena itu, banyak SBT yang ditangkap nelayan perusahaan perikanan justru diekspor langsung ke Jepang karena harga yang ada di Jepang lebih tinggi dari segalanya. Di Indonesia, ikan tuna jarang orang yang mengkonsumsi atau jarang mengkonsumsi tuna SBT atau tuna sirip biru itu. Lebih baik diekspor dan lebih baik makan ikan cakalang atau tongkol saja, ujarnya.
Demikian catatan CBTV atau TV Tuna Indonesia. Saya, reporter Tuna TV atau TV Tuna Indonesia, Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua dan menjadi impian para nelayan. So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, I hope you must give me apology because I am humanity. Of course, I have mistaken. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hal ini menjadi masukan berharga bagi kita semua dan menjadi input Indonesia kala itu menarik ikan 1 ekor tuna sirip biru. Begitu ketahuan pengepul atau penafit pembeli tuna sirip biru di Indonesia, sang nelayan itu juga ikut terbang ke Bali. Bayangkan, bukan hanya ikan tuna sirip birunya yang terbang, melainkan juga nelayannya pun ikut terbang. Artinya dengan penawaran yang sangat tinggi tersebut, kalangan aktivis konservasi khawatir bakal mendorong lebih banyak penangkapan tuna sirip biru. Tapi, apakah ini bisa ditanggulangi dan bisa diketahui? Memang bisa jadi. Dalam penelitian atau para riset menyebutkan bahwa tuna sirip biru sudah mulai kurang, tetapi tuna sirip kuning di wilayah Indonesia atau di wilayah Negara Kesatuan Indonesia, terkhusus di wilayah timur Indonesia dan